wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita ada baiknya kita berdoa. Sebaiknya kata kelas pimpin doanya. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Saya cek kehadirannya dulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, hadir semua. Bagus sekali. Jadi sebaiknya selalu begitu dipertahankan. Kalaupun ada anak-anakku yang merasa sakit, boleh minta izin. Kemudian berobat ke dokter. Jadi kita hari ini belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Ini kan semua buku IPA-nya. Saya mau tanya dulu, anak-anakku sekarang mengamati alam ini sedang musim apa di daerah kita? Musim hujan. Iya, bagus sekali. Siapa namanya? Silpa? Ya. Silpa, saya kasih Bapak kasih nilai. Bagus sekali. Jadi itu sekarang di daerah kita itu sedang musim hujan. Kalau anak-anakku hujan terus selama 1 minggu, apa yang terjadi kira-kira? Banjir. Iya, bagus sekali, banjir. Banjir itu termasuk apa, Nana? Iya, bagus sekali, bencana alam. Jadi untuk hari ini mengenai pertanyaan Bapak tadi, kita akan membahas peristiwa alam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menjelaskan peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi lingkungan. Bapak sudah bawa gambar tentang peristiwa alam yang pernah terjadi di lingkungan kita atau di negara kita. Gambar pertama, Bapak mau yang paling cepat mengacungkan tangan untuk menjawab peristiwa apa ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Banjir, Pak. Iya, banjir. Banjir ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan, Pak. Bagus sekali. Siapa namanya? Silpa. Iya, Silpa. Sekarang gambar kedua. Saya tunjuk langsung. Mustami. Gambar apa ini, Nak? Beliau, Pak. Gambar apa? Angin puting beliung. Iya, angin puting beliung. Sudah betul ya? Sudah betul. Sukmawati sudah betul? Betul. Iya, sudah betul. Bagus sekali. Buat Mustami. Apakah menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Iya, merugikan bagi lingkungan. Sekarang kita pindah ke gambar berikutnya. Saya tunjuk anak Iqbal. Gambar apa ini, Nak? Peristiwa apa? Tanah longsor, Pak. Iya, betul. Apakah sudah betul? Betul, Pak. Betul sekali. Apakah merugikan atau menguntungkan bagi lingkungan? Merugikan, Pak. Iya, merugikan. Merugikan, Di? Iya, Pak. Bagus sekali, Iqbal. Siapa yang belum dapat giliran? Saya, Pak. Iya, coba Nur Melisa, gambar apa ini? Tanah longsor. Apakah betul tanah longsor? Betul. Iya. Apakah betul tanah longsor? Betul. Betul, Pak. Salah, Pak. Salah, Pak. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Mulyadi bumi. Iya, Nur Melisa ini peristiwa gempa bumi. Bumi itu. Bagus di Mulyadi sama Nur Melisa. Apakah merugikan gempa bumi atau menguntungkan? Merugikan, Pak. Merugikan. Kalau urusan tanah. Yang terakhir. Bisa. Coba Elis. Belum rapi, Pak. Berarti apakah sudah betul? Mana tuh? Tapi kalau meletus. Sudah betul? Betul, Pak. Apakah merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Bagus sekali. Saya kira anak-anak ini semua pintar mengamati gambar. Jadi itu tadi gambar-gambar mengenai peristiwa alam yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya Bapak akan membagi 2 kelompok. Bapak akan mengajarkan kepada kalian arti silaturahmi. Jadi setelah Bapak bagi kelompok, akan ada yang berlaku sebagai tamu dan sebagai penerima tamu.
Saya tentukan kelompoknya. Kelompok 1 Elis, Silva, Lisa dan Nur Hidayat. Kelompok 1. Kelompok 2 Sukmawati, Bustami dan Mulyani dan Subah. Silakan berunding dan tentukan ketua kelompoknya. Jadi, nah sekarang ketua kelompok bertugas, kita akan bersilaturahmi. Jadi akan ada tutor sebaya antara kelompok satu dan kelompok lain. Silakan ketua kelompoknya tentukan sebagai tamu dan penerima tamu. 2 tamu dan 2 penerima tamu. Sudah? Ya sudah ditentukan sebagai tamu dan sebagai penerima tamu. Sekarang tamu kelompok pertama bergerak ke kelompok 2 dan tamu kelompok 2 bergerak ke kelompok 1. Silakan. Jadi Bapak akan bagikan tamu dan penerima tamu lembaran kerja kelompok. Jadi masing-masing orang mendapatkan lembaran kerja kelompok. Nah sekarang setelah menerima masing-masing lembar kerja kelompok sudah diterima, lihatlah petunjuknya. Sudah dilihat? Tamu akan bertukar pikiran dengan penerima tamu mengenai soalnya. Soalnya di situ tulislah peristiwa alam yang terjadi di lingkungan kalian dan dampaknya. Nah, sudah ada tadi dijelaskan, jadi barangkali anak-anakku bisa meluas cepat, menambah lagi lebih banyak. Saya kasih waktu 20 menit untuk tamu dan penerima tamu berdiskusi. Kalaupun ada pertanyaan, Bapak akan selalu ada di antara kalian. Ya silakan. Siapa tamunya? Sukma sama Iwa. Sudah sampai di mana? Sudah ada berapa bentuk? Baru satu Pak. Tambah lagi lebih banyak terjadi. Bagaimana kelompok 2? Sudah berapa kalau yang ditulis? Nampak. Nanti akan dibicarakan lagi. Tamu akan kembali ke kelompoknya untuk memberi informasi tentang itu ya. Waktunya sudah habis, jadi masing-masing tamu kembali ke rumahnya atau ke kelompoknya. Silakan. Saya beri waktu lagi sebanyak 20 menit untuk anak-anakku yang tamu tadi menjelaskan apa yang diperoleh tadi di penerima tamu di kelompok 2 untuk ditarik kesimpulan nantinya. Saya kasih waktu lagi 20 menit, silakan. Apakah anak-anakku sudah menarik kesimpulan per kelompoknya? Sudah. Kita dulu tampilkan kelompok 1 untuk membacakan hasil penarikan kesimpulannya. Silakan. Ya, adapun hasil kerja kelompok dari kelompok 1 yaitu gempa bumi
di mana gempa bumi adalah getaran-getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi. Yang selanjutnya yaitu banjir, di mana banjir ini disebabkan oleh faktor alam, oleh perbuatan manusia itu sendiri. Jadi banjir di sini juga merugikan bagi lingkungan sekitar kita. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Jadi contohnya semuanya yang sudah berani tampil di depan. Sekarang kita ke kelompok 2. Ya, tadi anak-anak sudah belajar bertamu dengan kelompok yang lain. Kemudian ada juga sebagai penerima tamu. Jadi saya harap silaturahminya tidak hanya sekedar belajar kelompok, jadi silaturahminya selalu setiap saat. Selanjutnya, saya kira kita akan menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, Elis. Ya, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peristiwa alam yang terjadi di Indonesia beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung Merapi. Ya. Itu ya anakku. Kalau nantinya kita tidak mau terjadi apa yang tidak diinginkan, misalnya terjadi bencana seperti banjir, apa yang kita lakukan anak-anak? Menjaga lingkungan. Iya, bagus sekali menjaga lingkungan. Saya kasih nilai dulu. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Jadi anak-anakku jangan buang sampah di sembarang tempat. Jadi tetap juga jaga alam, misalnya pohon-pohon di dekat rumahnya jangan tebang, hanya bapaknya. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau nanti pulang jangan singgah di sembarang tempat. Seperti tadi sampah jangan disebar sembarang tempat. Cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum.